Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran saya. Pada video kali ini kita akan membahas jenis dan sifat-sifat segitiga untuk kelas 7. Pendahuluan, kita ke pengertian segitiga terlebih dahulu. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah garis lurus yang membentuk 3 sudut. 3 buah garis lurus dibentuk oleh 3 buah garis lurus yang membentuk 3 sudut. Contoh pada gambar ada segitiga ABC ya. Segitiga ABC memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Segmen garis AB, BC, dan AC. Ketiganya akan disebut sebagai sisi-sisi segitiga. Segitiga ABC juga memiliki titik A, titik B, dan titik C. Ketiganya akan disebut dengan titik-titik segitiga. Lalu ada juga sudut ABC ya. Sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB. Nah, ketiganya menjadi sudut-sudut segitiga. Gitu ya, bagian-bagiannya ada segmen garis, titik, dan sudut segitiga. Selanjutnya jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisi sebagai berikut. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ini berdasarkan panjang sisi segitiga tersebut. Dikatakan segitiga sama kaki jika memiliki 2 sisi yang sama panjang. Dalam gambar ini berarti AC sama panjangnya dengan BC. Ya. Maka dikatakan segitiga sama kaki. Lalu dikatakan segitiga sama sisi jika ketiga sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC. Ketiganya sama panjang. Lalu dikatakan segitiga sembarang jika ketiga sisinya tidak ada yang memiliki panjang sama. AB tidak sama panjang dengan BC, BC juga tidak sama panjang dengan AC. Gitu. Lalu kita ke pembagian segitiga berdasarkan besar sudut. Jenis segitiga berdasarkan besar sudut adalah sebagai berikut. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Ini pembagian segitiga berdasarkan sudutnya, besar sudutnya. Dikatakan segitiga lancip jika ketiga sudutnya lancip, artinya tidak ada sudut yang sama dengan 90 atau lebih. Jadi sudut yang pada titik A itu lancip, yang pada titik B lancip, dan pada titik C juga lancip. Yang kedua, segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya siku-siku ya, memiliki satu sudut yang siku-siku. Maksudnya siku-siku itu besarnya 90 derajat. Pada gambar berarti sudut yang 90 derajat adalah BAC. Sudut BAC. Yang ketiga, segitiga tumpul jika salah satu sudutnya tumpul. Maksudnya tumpul itu lebih dari 90 derajat besarnya. Kalau pada gambar berarti yang tumpul itu yang pada titik A itu sudut BAC juga. Setelah ke pembagian segitiga, kita ke sifat-sifat segitiga yang khusus. Yang pertama, sifat segitiga sama kaki. Yang tadi segitiga sama kaki
akan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki dua sisi yang sama panjang, yakni sisi AC dan sisi BC sama panjang. Dia juga memiliki dua sudut sama besar, yaitu sudut pada titik A dan sudut pada titik B, sudut BAC dan sudut ABC. Lalu sifat yang ketiga, dia memiliki satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri itu maksudnya jika kita tarik garis dari C ke bawah, nah bagian kiri dan kanannya akan simetri, akan sama besar dan sama panjangnya gitu. Lanjut ke sifat segitiga sama sisi. Nah, ini tadi segitiga sama sisi yang kita miliki. Sifat-sifat yang dimiliki segitiga sama sisi adalah: satu, dia memiliki tiga sisi sama panjang. Jadi AB sama panjangnya dengan BC, sama panjangnya dengan AC. Kalau AB itu 10, maka semua sisinya juga 10 semua panjangnya. Gitu. Dia juga memiliki tiga sudut sama besar, yaitu BAC, sudut BAC akan sama besar dengan sudut ABC dan sama besar dengan sudut ACB. Ketiganya memiliki besar yang sama, yaitu 60 derajat. Yang sifat ketiga, dia memiliki tiga sumbu simetri, yakni jika ditarik garis lurus bisa membagi dua bagian yang sama besar. Yaitu jika seperti ini, maka bagian kiri dan kanannya sama besar. Kita juga bisa tarik satu sumbu simetri lagi seperti itu, maka bagian atas dan bawahnya sama besar. Juga satu sumbu simetri lagi yang seperti itu, sehingga dia memiliki tiga sumbu simetri. Lanjut ke sifat segitiga siku-siku. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya. Pada segitiga siku-siku memiliki sifat sebagai berikut. Dia memiliki satu sudut siku-siku, yakni kalau kita lihat gambar, sudutnya adalah sudut ACB ya. Lalu dua sisi yang membentuk sudut siku-siku dinamakan sisi siku-siku ya. Pada segitiga ABC, sisi siku-sikunya adalah AC dan BC, karena kedua garis tersebut, yakni garis AC dan BC, yang membentuk sudut siku-sikunya. Dia memiliki dua sisi siku-siku dan memiliki satu sisi miring. AB ini bukan sisi siku-siku, dia adalah sisi miring yang dinamakan juga dengan hipotenusa. Nah, sifat yang keempat, ini yang akan sering digunakan. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu bagaimana sih? Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring tadi, sisi miringnya AB dari segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku segitiga tersebut. Sisi siku-siku segitiga kan tadi ada dua, yakni AC dan AB. Nah, jika kita misalkan ya, misal panjang AB adalah C, panjang BC adalah A, dan panjang AC adalah B, maka berdasarkan teorema Pythagoras berlaku C kuadrat ya, sisi miring, kuadrat sisi miring adalah jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. C kuadrat adalah jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau jika C saja adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ke contohnya saja. Contoh, jika panjang A, yakni sisi BC adalah 6, dan B adalah 8, sisi AC ada 8, tentukan panjang sisi C.
menggunakan teorema Pythagoras, kita dapatkan bahwa C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga C adalah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. C sama dengan akar 36 ditambah 64, 36 ditambah 64 itu 100. C adalah akar 100. Sementara akar 100 adalah 10. Nah, demikian penjelasan segitiga pada video kali ini. Penjelasan segitiga insya Allah akan berlanjut di video selanjutnya. Untuk yang ini, sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.